di YouTube channel aku. Di video kedua kali ini aku mau nge-review beli stroller mereknya Joey, edisinya Lightrex 3. Nah, ini aku dibantu sama suamiku buat unboxing si Joey Lightrex 3 ini. Aku beli Joey, harganya 1.900.000 di Yuki Baby Shop. Nah, nanti nama tokonya aku taruh di description box ya. Aku beli ini tuh sekitar 4 bulan yang lalu, akhir-akhir tahun 2019. Mungkin udah banyak seri yang Joey yang baru sih. Sebenarnya aku mau belinya Lightrex 4, tapi kebetulan yang ready Lightrex 3. Kalau di Lightrex 3 ini bedanya sama Lightrex 4 itu di jenis rodanya juga udah beda sih. Nah, setelah di unboxing dari kardusnya, aku dapat 5 parts. Yang pertama itu ada stroller frame, jadi udah satu lekukan stroller gitu. Nah, yang kedua itu ada rain cover. Nah, rain cover ini fungsinya kalau misalnya nanti pas si baby didorong pakai stroller terus kena hujan, nah itu bisa melindungi si baby dan strollernya dari percikan air. Nah, yang ketiga itu ada armband cover. Jadi buat naruh pegangan tangannya di babynya gitu. Yang keempat itu ada front wheel. Nah, front wheelnya di Lightrex 3 ini itu depannya tuh dijadiin satu gitu, jadi seolah-olah kayak 3 ban tapi sebenarnya ada 4, tapi yang 2 itu digabung jadi satu. Nah, yang terakhir itu ada rear wheels. Jadi ini ban belakangnya lumayan cukup besar sih. Oke, setelah semuanya udah dikeluarin dari kardusnya, nah langsung aja ya gimana cara masang masing-masing partnya itu buat jadi satu kesatuan. Nah, yang pertama kita bakal pasang ban belakangnya nih. Nah, di ban belakang ini ada besi yang harus kita masukin ke dalam lubang itu yang ditunjuk itu. Nah, sebenarnya ini gampang banget sih, kayak cuman ngerangkai gitu aja. Nah, kalian pastikan pada saat kalian masukkan ban itu harus ada bunyi krek. Nah, baru dipastikan ban itu masuk dengan sempurna. Nah, lebar ban ini sih cukup lebar sih menurut aku, jadi lebih settle lah kira-kira. Nah, gimana sih cara mau bukanya? Nah, di belakang itu ada tombol tuh. Nah, tombol itu bisa kita klik, terus ditarik deh bannya. Nah, jadi kalau kayak gitu. Nah, sekarang kita sambung lagi ya. Sebenarnya untuk yang kanan sama kiri hampir sama sih caranya. Kayak cuma tinggal masukin aja gitu. Jadi kalau menurut aku sih sebenarnya stroller zaman sekarang udah dibuat lebih praktis buat dibawa kemana-mana. Nah, selanjutnya untuk ban depannya nih. Nah, ban depannya juga sama sih. Kita tinggal masukin lubang yang ada di dalam ban depan itu ke dalam besinya. Udah deh. Tapi pastikan ya kalau dia tuh bunyi klik gitu. Nah, terus selanjutnya ini kan semua bannya udah terpasang nih. Nah, kita mau mastiin strollernya itu kita buka. Nah, ini di kiri ini itu ada kayak bukaan gitu, kayak sebenarnya itu locknya gitu, jadi kita harus dorong. Nah, habis kita dorong di tengah-tengah parts itu tinggal kita tarik. Set. Nah, jadi deh strollernya. Gampang banget ya. Iya sih, sekarang emang udah dipermudah gitu. Jadi kalau kita ke mall nggak ribet-ribet, harus nyusun lama-lama gitu. Udah, ini tuh udah tinggal siap jalan sih. Nah, terus kalau misalnya kalian mau pasang armrestnya biar si baby nggak kemana-mana atau jatuh, itu tinggal kalian masukin aja ke dalam besi situ. Sebenarnya semua sih udah ada bagian-bagiannya ya. Jadi
Kalau misalnya buat ibu-ibu yang bener-bener kayak pemula banget kayak aku gitu, sebenarnya sih kalau misalnya kita sering-sering belajar pasti bisa sih. Dan ini nggak perlu kekuatan yang harus gimana gitu karena emang udah dipermudah banget. Terus abis itu kita tarik deh payungnya di depan. Nah ini aku baru tahu ya, payungnya tuh lebar banget. Dan dia juga tuh lebar banget kan payungnya, jadi babynya tuh nggak kepanasan sampai bener-bener sampai depan gitu. Mungkin ada beberapa stroller, kalau misalnya stroller yang cabin size itu nggak kayak gini sih, setahu aku dia agak lebih kecil gitu. Tapi ini nggak cabin size, itu sih yang harus kalian garis bawahi, karena kan siapa tahu aja kalian mau beli stroller tapi yang sekalian cabin size. Biasanya sih kalau yang cabin size itu lebih kecil ukurannya, nggak kayak gini, bannya juga lebih kecil. Nah selanjutnya aku mau nunjukin gimana caranya nge-adjust tempat duduk stroller ini. Nah kalau misalnya baby kalian masih kira-kira di umur 3 bulan ke bawah, nah biasanya kan pasti si baby itu ditaruhnya dalam posisi tidur ya dalam stroller. Nah caranya gampang banget nih, tinggal aja kalian pencet tombol yang di belakang stroller ini. Terus jangan lupa kalian tarik talinya ke belakang. Nah otomatis stroller itu posisinya dalam posisi tidur ya untuk si babynya. Nah nggak lupa juga di belakang si stroller Joy ini ada tempat penyimpanan, bisa naruh handphone atau kan naruh barang-barang baby yang lain sih, tapi nggak terlalu besar sih, biasanya barang-barang kecil aja. Nah terus gimana sih caranya buat ngebalikin ke posisi duduk? Tinggal aja kita pencet tombolnya, terus kita dorong talinya ke atas. Nah jadi deh dia dalam posisi duduk lagi. Nah di belakang stroller ini juga di bawahnya itu ada tempat penyimpanan, ya bisa lah kalian naruh-naruh botol susu atau tas-tas diapers bag kayak gitu, karena emang luas banget di bawahnya. Oh ya, for your information ya, ini tuh stroller bisa sampai 15 kilo, jadi newborn up to 15 kg. Ya mungkin sekitar setahunan, 2 tahun atau mungkin ya setahunan kali ya. Terus kalau misalnya kalian mau lakuin pengereman, nah remnya itu ada di bawah tuh, di dekat kaki, di roda sebelah kanan sih. Tinggal aja kalian tekan ke bawah, otomatis dia ngelok. Ini ngeremnya ban kanan kiri ya. Ban depannya kemungkinan sih kayaknya pasti ngikutin. Kalau misalnya kalian mau balikin lagi, tinggal kalian tarik aja ke atas. Oke, kita lanjut ke posisi depan. Tadi setelah kita adjust tempat duduk si babynya, sekarang aku mau ngasih tahu nih cara kalian adjust namanya calf support. Kalau menurut aku sih ini kayak sandaran kakinya gitu, jadi ini bisa di adjust gitu. Kalau misalnya lurus, ini posisinya kayaknya buat posisi baby sambil tidur gitu. Tapi kalau mungkin dia udah agak besar, biasanya kan dia posisinya duduk ya. Kalau duduk, kalian tinggal adjust aja nih. Tinggal kalian pencet di tombol di kanan kirinya. Terus kalian dorong deh ke bawah. Nah, jadi si babynya lebih nyaman sih kalau misalnya dalam posisi duduk. Nah, kalau misalnya mau dibalikin ke posisi awal, tinggal aja kalian dorong ke atas. Nah, tanpa harus kalian pencet ya tombolnya, karena itu udah langsung otomatis gitu. Oke. Aku mau ngejelasin tentang seat beltnya. Sebelum itu aku mau copot dulu si armbarnya. Caranya gampang banget sih. Di kanan kirinya itu ada tombol, kalian tinggal pencet aja. Terus kalian tarik deh. Dah, gampang kan? Bisa kalian simpen dulu ya, biar kelihatan jelas. Lanjut, seat beltnya ini kayak seat belt stroller pada umumnya sih. Jadi ada pegangan kanan kirinya untuk melindungi si baby supaya nggak jatuh. Nah, cara copotnya kalian tekan aja tombolnya, terus kalian tarik dua sisinya. Nah, kanan kirinya kalian tarik, kalian buka, terus abis itu udah deh kalian taruh babynya di situ. Dijamin insya Allah aman sih kalau kalian masukinnya lagi sampai bunyi klek kayak gitu. Oke. Nah, lanjut ya. Selanjutnya aku mau ngejelasin nih, ternyata di fitur ban depan dari si Joy Letrax 3 ini ada fungsi lock buat ngelock si bannya supaya nggak muter-muter gitu. Sebenarnya bukan kayak
kayak rem, bukan kayak rem gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak di lock, ban depannya itu bisa muter 360 derajat. Nah, bedanya kalau misalnya kalian lock, ini kalian gampang banget, tinggal aja kalian tekan ke bawah. Nah, ini fungsinya cuman bisa maju mundur doang gitu. Tapi rodanya tetap bisa jalan karena memang fungsi remnya ada di ban belakang, bukan di ban depan. Kayak gitu aja sih. Oke, kita lanjut ya ke bagian belakang si Joy ini. Nah, aku mau jelasin fitur sunroofnya dari Joy Lightrex 3. Nah, di sini kalian bisa lihat kan, ada sleting yang berfungsi untuk melebarin si sunroof ini. Nah, jadi tinggal aja kalian dorong. Nah, jadi otomatis si sunroof ini bakalan lebih lebar dari yang sebelumnya, dan ada angin-anginannya juga tuh. Jadi si babynya nggak tetap berasa adem-adem gitu kalau misalnya emang dalam situasi panas. Oke, selanjutnya ini masih bisa dibuka lagi. Nah, jadi masih bisa dapat angin-angin gitulah babynya, nggak terlalu kepanasan banget. Walaupun sebenarnya sih jarang lah ya, angin pasti tetap aja masuk dari depan. Nah, lanjut ya ke bagian bawah sini. Nah, ini bisa kita buka, terus kita tekuk kayak jendela gitu. Lucu banget ya, kayak di tenda-tenda orang mau camping gitu, tau nggak ternyata. Nah, otomatis kita makin jelas nih ngeliat babynya di dalam. Oh ya, for your information ya, jadi si Joy ini dia nggak reversible, jadi artinya cuma bisa satu sisi aja. Mungkin ada beberapa stroller yang emang bisa bolak-balik dua sisi gitu, artinya si babynya bisa madep keluar atau madep ke si ibunya. Tapi si Joy ini cuma bisa satu sisi. Nah, mungkin fungsi ini untuk ngelihat si babynya gitu, jadi ibunya nggak mesti muter balik ke depan. Oke, lanjut ya. Kali ini aku mau ngejelasin beberapa aksesoris terkait dengan stroller. Nah, kebetulan aku dapat free aksesoris rain cover dari Joy Lightrex 3. Sebenarnya ada lagi sih namanya foot mount. Nah, si foot mount itu di Joy Lightrex 3 itu nggak dapetnya kalau nggak salah di Lightrex 4. Nah, gunanya si rain cover ini untuk melindungi bayi dan stroller ketika lagi turun hujan. Jadi bayinya nggak kena hujan, dan si strollernya juga aman, nggak kebasahan. Kita lihat ya cara pasangnya. Ini sih udah ngepasin banget sama si strollernya sih. Kita tinggal masukin aja. Nah, jadi kan kalau misalnya pas dipakai lagi hujan-hujanan, jadinya si babynya nggak kebasahan. Tapi sih biasanya sih jarang banget ya digunain. Aku nggak tahu ya, ada sih beberapa stroller emang yang nggak ngasih fasilitas atau aksesoris ini. Nah, gini sih pakainya. Jadi kayak pengap gitu sih si babynya, cuman ya demi melindungi dia dari kehujanan gitu. Jadi ini berguna juga. Nah, lanjut ya. Aku punya aksesoris kedua, yaitu bantalan stroller dari Moi. Aku beli harganya 248.000 di toko baby shop di dekat rumah aku. Kalian juga bisa cari. Nah, bantalan stroller ini fungsinya untuk sebagai alas duduk si babynya. Jadi karena di stroller itu nggak terlalu tebal busanya, jadi aku tambahin lagi karena kasihan takut dia nanti masih agak kurang nyaman ya. Ini tebal banget sih. Nah, di belakang si bantalan stroller ini itu ada perekat-perekatnya gitu buat disambungkan ke strollernya. Jadi insya Allah nggak bakal gerak-gerak gitu. Nah, kita coba ya. Pertama kita buka dulu seat belt strollernya. Nah, kalau udah dibuka, kita buka juga perekat yang ada di ini
terus kita masukin, tinggal kita taruh gitu sih. Nah, si bantalannya ini itu emang udah tinggal taruh aja sih, karena memang dia didesain tuh emang udah menyesuaikan bentuk strollernya gitu. Nah gitu, terus dimasukin deh perekatnya itu. Nah yang tadi panjang banget itu talinya yang di belakang stroller itu ternyata ada lubang. Nah kelihatan gak sih 2 lubang itu? Nah kalian masukin aja ke situ. Nah itu nanti munculnya ada di belakang gitu, terus kalian kaitin lagi satu sisinya ke sebelahnya. Nah, adanya di belakang sih. Jadi si babynya lebih nyaman gitu kalau misalnya pakai ini. Kalau menurut aku sih, dan kayaknya udah banyak banget yang pakai. Sebenarnya sih bisa aja kalian pakai kain-kain perlah kalian taruh di situ supaya babynya lebih empuk. Tapi sekarang ada yang lebih praktis, kenapa nggak kita coba? Karena kalau misalnya kita cuma naruh kain kan babynya nggak bisa pakai seat beltnya. Tuh. Varian warnanya juga banyak kok. Jadi bisa menyesuaikan jenis warna stroller kalian atau warna kesukaan dari maminya. Oke, udah jadi deh. Jadi si babynya bisa lebih nyaman bobo-bobo di situnya. Part yang terakhir dari video hari ini. Jadi kalau misalnya emang stroller ini lagi nggak kalian pakai, kalian bisa lipat ke bentuk semula. Nah caranya gampang banget. Oh ya by the way, tapi kalau misalnya kalian tadi pakai aksesoris bantalan stroller, otomatis si bantalan itu harus kalian copot dulu ya, karena emang nggak support untuk ditekuk gitu kalau ada bantalan strollernya. Caranya kalian tinggal buka di tengah itu tuh ada tali. Nah tali itu bisa kalian tarik aja, tinggal langsung kalian tarik, kalian tekan dulu tapi ya, terus kalian tarik. Nah otomatis dia udah nge-adjust untuk dilipat. Ini bisa juga buat kalian bawa-bawa gitu. Nah pastiin juga ya ini si kanan kirinya ini di lock juga, ada besi locknya gitu, jadi dia nggak bakalan kemana-mana gitu. Nah, udah deh, gampang banget kan. Nah sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya buat calon bunda di luar sana. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum.